Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Unesha Fitri. Di sini saya akan membahas tentang psikoanalitik kontemporer dari salah satu tokoh psikologi, yaitu Erik H. Erikson. Apa sih psikoanalitik kontemporer? Nah, jadi psikoanalitik kontemporer adalah salah satu cabang psikologi yang berkembang dari teori-teori awal Sigmund Freud, di mana fokusnya tidak hanya pada dorongan bawah sadar, tetapi juga pada aspek sosial, budaya, dan perkembangan individu sepanjang hidup. Salah satu tokohnya adalah Erik H. Erikson, yang terkenal dengan teori perkembangan psikososialnya. Erik H. Erikson ini bisa dibilang tokoh penting yang bikin teori Freud lebih up to date dan cocok pada perkembangan zaman. Bedanya, Erikson fokusnya nggak cuma pada dorongan seksual seperti Freud, tapi lebih ke perkembangan sosial manusia sepanjang hidupnya. Yang selanjutnya ada konsep dasar psikoanalitik Erikson. Yang pertama ini, perkembangan sepanjang hayat. Kalau Freud lebih fokus pada masa kanak-kanak, maka Erikson percaya bahwa perkembangan manusia terus berlangsung sepanjang hidup. Setiap tahap hidup punya krisis psikososial tertentu yang harus diselesaikan. Yang kedua, krisis psikososial. Setiap tahap punya tantangan atau konflik yang harus diatasi. Kalau berhasil, individu bakal berkembang lebih sehat. Kalau gagal, bisa menimbulkan masalah psikologis. Dan yang ketiga ini ada pengaruh lingkungan sosial. Erikson percaya bahwa lingkungan, keluarga, teman, dan masyarakat memainkan peran besar dalam membentuk identitas seseorang. Jadi, gak cuma fokus pada dorongan biologis aja. Nah, yang selanjutnya ada teori psikososial Erikson. Erikson percaya bahwa perkembangan manusia berlangsung sepanjang hidup, berbeda dari Freud yang lebih banyak fokus pada masa kanak-kanak. Dia menyusun teori ini menjadi 8 tahap perkembangan psikososial, di mana setiap tahap melibatkan konflik atau krisis yang harus dihadapi. Hasil dari tiap tahap bisa positif atau negatif, tergantung pada bagaimana seseorang menyelesaikan konfliknya. Berikut 8 tahap perkembangan psikososial Erikson. Yang pertama itu ada kepercayaan dan ketidakpercayaan. Di tahap ini, bayi belajar mempercayai dunia di sekitarnya, biasanya melalui hubungan dengan pengasuh. Kalau pengasuhnya responsif dan penuh kasih, kayak kebutuhan si bayi dipenuhi, juga kasih sayang dan rasa aman, bayi akan belajar percaya dan merasa dunia ini aman. Sebaliknya, kalau sering diabaikan, bayi bisa tumbuh dengan rasa ketidakpercayaan atau kecurigaan sama dunia. Dan yang kedua ini ada otonomi, rasa malu dan ragu. Anak mulai belajar mandiri, kayak jalan, makan sendiri, atau memilih pakaian. Kalau orang tua mendukung, anak akan percaya diri dengan kemampuannya. Tapi kalau terlalu dikontrol atau dilarang, anak bisa merasa ragu dan gak percaya sama kemampuan dirinya sendiri. Yang ketiga ada inisiatif dan rasa bersalah. Di usia ini, anak mulai berinisiatif untuk eksplorasi, misalnya bertanya banyak hal atau mencoba hal baru. Kalau inisiatifnya diterima atau diapresiasi, anak akan tumbuh percaya diri. Tapi kalau sering dimarahi atau dihukum karena inisiatifnya, anak bisa merasa bersalah dan takut mencoba hal baru. Dan yang keempat ada kerajinan dan rasa rendah diri. Di fase ini, usia sekolah di mana anak mulai belajar keterampilan baru, mencari validasi dari lingkungan, dan bekerja sama dengan teman sebaya. Kalau anak merasa berhasil dalam tugasnya, dia akan merasa kompeten. Tapi kalau sering gagal atau dibandingkan dengan orang lain, dia bisa tumbuh dengan rasa rendah diri atau jadi minder. Yang kelima ini ada identitas dan kekacauan identitas. Masa remaja itu waktunya mencari jati diri. Masa remaja ini mencoba memahami siapa dirinya, nilai-nilai apa yang dia pegang, dan apa tujuan dalam hidupnya. Kalau berhasil, dia akan tumbuh dengan identitas yang kuat. Kalau tidak, maka dia akan merasa bingung dengan dirinya sendiri. Dan yang keenam ini ada keintiman dan isolasi. Di fase ini, orang dewasa muda mulai membangun hubungan yang dekat dan bermakna dengan orang lain. Misalnya,
mulai fokus sama hubungan yang lebih serius, entah itu pertemanan atau asmara. Kalau berhasil, mereka bisa merasakan cinta dan dekat dengan orang lain. Tapi kalau gagal, mereka mungkin merasa kesepian dan terisolasi. Dan yang ketujuh ada generativitas dan stagnasi. Pada tahap ini, fokusnya adalah memberi kontribusi pada generasi berikutnya, misalnya lewat mendidik anak, karir, atau kegiatan sosial. Kalau berhasil, mereka merasa hidupnya bermakna dan mereka puas. Kalau tidak, mereka bisa merasa stagnan atau tidak berguna, jadi terasa monoton. Dan yang kedelapan ada integritas dan keputusasaan. Tahap terakhir ini adalah waktu untuk merefleksikan hidup. Kalau merasa puas dengan pencapaian hidup, seseorang akan merasa damai. Tapi kalau banyak penyesalan, dia mungkin akan merasa putus asa. Yang selanjutnya ada relevansi teori Erikson. Teori Erikson sangat relevan karena yang pertama melihat individu sebagai makhluk sosial. Erikson menunjukkan bahwa perkembangan kita sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial, bukan hanya faktor biologis. Yang kedua, mencakup seluruh rentang kehidupan. Teori ini tidak berhenti di masa kecil, tapi berlanjut hingga usia lanjut. Jadi, teori ini kasih kita pandangan positif kalau manusia itu bisa terus belajar dan tumbuh. Dan yang ketiga, fokus pada konteks budaya. Konflik yang dihadapi di tiap tahap sering dipengaruhi oleh budaya tempat seseorang hidup. Yang selanjutnya, analisis dan solusi terhadap masalah. Yang pertama, masalah identitas di remaja. Banyak remaja merasa bingung karena tekanan lingkungan atau standar sosial. Contohnya remaja yang gak tahu harus jadi apa di masa depan. Nah, solusinya beri ruang bagi mereka untuk mengeksplorasi minat dan bakat tanpa tekanan. Pendampingan dari orang dewasa yang suportif juga penting. Dan yang kedua, kesepian di usia dewasa muda. Gagal membangun hubungan yang bermakna bisa bikin seseorang merasa terisolasi, apalagi di era digital ini. Nah, solusinya fokus pada kualitas hubungan daripada kuantitas. Belajar keterampilan komunikasi dan empati juga membantu. Yang ketiga, ada strategi di usia paruh baya. Nah, orang merasa hidupnya jalan di tempat karena gak punya tujuan yang jelas. Nah, solusinya itu dorong mereka untuk mengeksplorasi hal baru seperti hobi atau kontribusi sosial, misalnya jadi relawan. Dan yang keempat ini ada keputusasaan di usia lanjut. Banyak lansia merasa hidup mereka sia-sia, terutama kalau nggak punya pencapaian yang dibanggakan. Nah, solusinya itu menciptakan lingkungan yang menghargai kontribusi mereka, sekecil apapun itu. Misalnya melibatkan mereka dalam kegiatan keluarga atau komunitas. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Teori Erikson mengajarkan bahwa perkembangan manusia nggak pernah berhenti. Setiap tahap punya tantangan dan peluang untuk tumbuh. Dengan memahami teori ini, kita bisa membantu diri sendiri dan orang lain untuk mengatasi krisis hidup dengan cara yang lebih sehat. Kuncinya adalah dukungan sosial dan pemahaman terhadap diri sendiri. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.